Berikutnya teman-teman, skema yang baru namanya adalah pembelajaran mandiri. Jadi itu seperti kita menonton video teman-teman. Untuk bocoran kapan gelombang 63 akan dibuka teman, info terakhir, gelombang 63 itu akan dibuka semua. Kembali lagi di channel Aryan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sebelum menunggu update pencarian bantuan BLT mitigasi, kita akan bahas lagi untuk pencarian bantuan lain dan juga update untuk prakerja ya di hari ini. Karena ada bocoran terbaru untuk kapankah gelombang prakerja akan dibuka dan juga untuk skema terbaru. Karena teman, kemungkinan akan ada 3 skema pelatihan di tahun ini. Jadi tidak hanya luring dan juga daring, tapi akan juga ada kelas menonton video teman-teman. Kita akan bahas semuanya. Jadi buat teman pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di skip biar infonya lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam informasi. Jadi simak secara itu digeruntun agar kalian clear dan tidak gagal paham teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, bisa melihat fitur supportnya dengan cara like dan juga komen di bawah. Bagaimana update bantuan hari ini? Jika ada yang bershare lagi infokan bantuan apa, daerah mana, bank apa. Jadi saling update, juga saling sharing. Dan juga buat teman yang udah pernah daftar prakerja tapi belum lolos, komen di bawah. Ataupun juga yang belum pernah tahu prakerja, bisa komen bawah. Dan kalian pun juga bisa daftar prakerja sekarang sambil menunggu gelombang dibuka. Jadi buat semua yang support dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Dan teman, buat teman-teman bansos kayak bantuan PK, BPNT yang belum gabung grup FB kita, gabung sekarang juga dengan link bawah. Dan juga buat teman-teman yang daftar prakerja yang belum lolos, kalian juga bisa gabung grup Telegram juga untuk update prakerja di sana. Jadi nanti setelah gelombang dibuka untuk cara beli kelasnya, saya akan bahas dan juga infokan di grup Telegram tersebut teman. Jadi buat yang belum gabung di grup FB dan juga Telegram, bisa cek link di bawah ya. Dan teman, jadi sekarang kita bahas dulu untuk update prakerja teman ya. Ini juga kabar menarik teman, dimana untuk bocoran kapan gelombang 63 akan dibuka dan juga skema terbaru untuk program prakerja di teman. Jadi teman ya, ini ada informasi dari bocoran juga dari salah satu lembaga. Jadi di sini pun diinformasikan untuk pelatihan ya yang di tahun ini itu akan berbeda, dan juga ini pun juga banyak teman-teman inginkan juga untuk skemanya agar bisa lagi ke skema menonton video teman-teman. Jadi ini akan ada skema baru di luar luring dan juga daring. Nah, jadi untuk yang pertama yang tidak berubah sudah pasti ya, sekarang tetap menggunakan skema normal teman-teman. Dan juga untuk nilai bantuan itu sama dengan tahun kemarin, 4,2 juta total bantuannya, tapi dibagi teman-teman. Ada pagu atau saldo pelatihan itu 3,5 juta, dan juga ada insentif pasca pelatihan Rp600.000, dan juga akan dapat insentif survei pelatihan, insentif survei. Jadi ada 2 survei, masing-masing survei akan bernilai Rp50.000. Total survei ada 2, jadi akan dapat insentif dari survei Rp100.000. Jadi kalau di total saldo pelatihan 3,5 juta ditambah insentif pasca pelatihan Rp600.000 dan juga insentif survei Rp100.000, total akan dapat Rp4,2 juta. Jadi bisa kalian carikan hanya Rp700.000 seperti itu. Lalu juga untuk nanti mengenai adanya uang tambah sampai kelas itu masih belum fix, nanti masih akan didiskus lagi. Jadi nanti akan ada saya bahas next video untuk update seperti apa, tapi yang pasti kalian akan dapat total bantuan Rp4,2 juta, tapi yang bisa dicairkan dari prakerja sebenarnya Rp700.000 teman, seperti itu. Kemudian untuk skema pelatihan itu yang sudah pasti adalah pelatihan luring teman ya. Ini adalah pelatihan yang offline teman, jadi juga sama dengan tahun kemarin. Jadi pelatihan luring offline adalah pelatihan di mana kalian akan ditempatkan di satu tempat yang sama. Jadi misal kalian di Denpasar Bali kayak saya, jadi nanti akan ada kelas di area Denpasar, mungkin di sebuah ruangan atau mungkin juga di sebuah ballroom seperti itu, di sebuah tempat. Kita akan diaturkan schedule jam berapa, kemudian juga berapa orang dan berapa hari. Untuk kelas yang luring itu biasanya hanya akan untuk 2 hari, tapi 2 hari full teman, dari pagi sampai dengan sore hari. Jadi pun total untuk
pelatihannya itu sekitar lebih dari 15 jam. Jadi 15 sampai dengan 16 jam, teman. Jadi maksimal 8 jam per hari. Jadi ini juga pelatihan yang emang sama dengan sebelumnya, di mana kita akan bertemu dengan peserta lain dalam satu tempat, satu ruangan. Nanti akan ada pengajar yang memberikan materinya secara langsung, dan kita langsung berinteraksi dengan si pelatih dan juga dengan peserta lainnya. Itu pelatihan yang luring atau yang offline. Kemudian, pelatihan yang kedua, pelatihan daring atau webinar, teman-teman. Ini adalah pelatihan dengan webinar. Jadi bedanya, kita tidak harus datang ke lokasi pelatihannya. Kita bisa akses dari rumah, dari manapun. Yang penting kita menggunakan gadget seperti smartphone atau mungkin juga laptop yang terkoneksi dengan internet, dan kita bisa mengikuti Zoom atau juga webinar dari handphone kita ataupun juga laptop kita yang terhubung internet dengan link yang diberikan. Jadi bedanya kalau luring harus datang ke lokasi, tapi kalau yang webinar atau daring kita bisa akses dari manapun, tapi jamnya bersamaan. Misal dijadwalkan pukul 2 siang WIB misalnya, ya harus kita standby di jam 2 siang itu di depan laptop untuk mengikuti pelatihan melalui webinar atau Zoom, teman, seperti itu. Ini juga pelatihannya itu sekitar 4-5 hari, biasanya 5 hari, dan nanti per harinya itu sekitar 3 jam, teman. Jadi total akan pelatihan sekitar 15 jam. Karena untuk pelatihan yang daring atau yang webinar yang online itu akan sekitar 5 harian. Karena total tetap harus memenuhi syarat minimal 15 jam pelatihan. Ini pun juga jumlahnya lebih banyak biasanya ketimbang yang offline atau yang luring. Berikutnya, teman-teman, skema yang baru namanya adalah pembelajaran mandiri. Jadi itu seperti kita menonton video, teman, tapi tidak full nonton video ya. Jadi akan ada beberapa sesi, teman. Jadi tidak hanya sesi video saja. Jadi nanti dari pelatihan skema yang sekarang, skema yang belajar mandiri atau belajar nonton video ini, atau belajar dengan video ini, ada beberapa hal juga nanti akan ada per sesi yang akan diberikan, teman-teman. Nah, jadi contohnya untuk pelatihan yang ini ya, yang pelajar mandiri, nanti akan ada sesi kayak ceramah, jadi informasi, lalu juga ada diskusi panel, lalu demonstrasi, tutorial, nanti juga akan ada putar-putar video, juga ada video yang diputar film untuk juga yang berkaitan dengan materi. Dan pun juga akan ada kuis-kuis yang membuat nanti pelatihannya akan menarik yang pelatihan mandiri secara online juga, teman, seperti itu. Jadi ini pun juga nanti pelatihannya tetap ya ada waktu-waktunya. Jadi misal kita ngambil pelatihan yang belajar mandiri, itu kita bisa sekapan aja. Tapi misal ada 5 sesi, kita 1 sesi per hari. Jadi kita tidak bisa langsung karena 1 hari sekaligus untuk semua sesinya. Jadi akan ada jadwalnya. Jadi sekarang hari ini sesi 1 yang keluar, kita bisa akses mungkin di pagi hari, sore hari, siang, lebih fleksibel waktunya. Tapi mengikuti jadwal juga. Terus besok sesi kedua, kita bisa pilih mau jam berapa, tapi itu baru bisa diakses yang kedua itu di hari esoknya lagi. Jadi bedanya dengan yang kelas webinar ataupun juga yang online itu kita harus mengikuti jamnya walaupun bisa dari rumah. Tapi kalau yang belajar mandiri, pembelajaran mandiri, ini kita bisa buka sesinya ataupun kelasnya di jam berapa saja, tapi harus mengikuti hari jadwalnya. Jadi misal hari ini khusus sesi 1, kita bisa akses di jam berapapun, tapi hari ini. Sesi 2 besok baru bisa kita buka, sesi ketiga lusanya lagi, sampai dengan sesi masih selesai, baru nanti pelatihan akan selesai. Jadi sedikit lebih fleksibel. Ini pun juga mirip dengan tahun kemarin, tapi tahun kemarin itu kita bisa akses sekaligus kalau emang bisa semua hari ini, semua hari. Tapi kalau yang sekarang itu nggak bisa, harus mengikuti jadwal per sesinya seperti itu. Jadi semoga clear. Jadi juga ini saya bilang juga gebrakan baru dari pemerintah, dari prakerja. Karena memang banyak juga yang mengeluh dengan adanya kelas webinar dan juga kelas offline, itu terbentur dengan pekerjaan. Jadi kadang ada yang sudah sibuk dengan pekerjaannya, tidak bisa mengambil waktu untuk bisa mengikuti kelasnya, teman, seperti itu. Jadi sepertinya juga kelas yang menarik nanti. Untuk detailnya kita akan cek lagi apakah ada kuota per sesinya ataukah bagaimana. Dan juga untuk harganya bagaimana kita akan cek. Yang ini informasi terbaru dan juga bocoran terbaru. Semoga saja nggak ada perubahan lagi dan nanti bisa segera diimplementasikan, teman, seperti itu. Kemudian untuk bocoran kapan gelombang 63 akan dibuka, teman. Info terakhir, gelombang 63 itu akan dibuka di awal bulan Maret, antara minggu pertama minggu kedua. Jadi kalau nggak ada perubahan, buat kalian yang belum punya account, buat account rekening juga dengan link di bawah, ada secara lengkap cara daftar dari awal sampai dengan akhir, dan tinggal menunggu gelombang dibuka. Nanti setelah gelombang dibuka, kalian tinggal klik gabung gelombang, menunggu gelombang ditutup, dan juga menunggu pengumuman. Dan juga sambil kalian menunggu gelombang dibuka, kalian bisa siapkan 1 ataupun juga 2 e-wallet, itu nanti sebagai kalian pembayaran untuk insentifnya ataupun juga untuk
disambungkan ke akun prakerja kalian. Jadi bisa dibuat sekarang, mungkin kayak e-wallet kayak ada Oppo, GoPay, Link Aja Dana, pasti sudah kalian upgrade ke premium, dan juga untuk bank itu ada Bank BNI, ada Bank BCA, teman-teman, seperti itu. Jadi kalian juga yang ingin daftar prakerja itu bisa banget buat KPM juga, KPP KPNT kan sekarang sudah boleh, dan kalian tidak perlu takut sekarang dicabut di DTKS karena memang itu tidak ada hubungannya sekarang seperti itu. Dan juga untuk update bantuan hari ini pun, siang hari ini pencairan masih ada yang PT Pos dan juga yang KKS beberapa tapi tidak banyak. Untuk BLT mitigasi juga masih belum ada update lagi siang hari ini. Jadi mungkin emang tanggal 19 paling cepat baru ada perubahan untuk di 6NG dan juga di sistem nama seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Buat suka please kan like, comment dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryon Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.